Ambil gini. Gua minta nggak usah mikir, Ustaz, nggak usah mikir. Pakai tangan kan ada dua nih ya. Ada tangan kanan, ada tangan kiri kan. Iya. Nggak usah mikir. Pakai tangan kiri, ambil satu. Cepet. Oke, buka itu. Najis. Halo, assalamualaikum sahabat Yuk Ngaji sekalian. Salah. Kembali lagi ke podcast Main Yuk dan hari ini spesial banget. Ada tetangga. Oh, bintang tamu kita ini sudah terkenal banget. Dia Cindo, dia mualaf, dan dia sering bikin podcast. Tapi sebentar. Lu tau nggak? Lu kan udah pernah lihat bapak gua kemarin kan? Ya. Iya. Yang apa di podcast yang di sini kemarin? Iya. Sekarang gua hadirkan kakek gua. Wah, Serius? Gard. Bener kan? Lu lihat ototnya. Iya benar. Lu takut banget. Tapi masalah sebelum nyebut emang Om Ded ngerti? Tidak sesuai dengan ekspektasi. jangan om. Ampun om. Ekspektasinya tidak akan referensi di awal langsung anime Iya, ya. soalnya ada Yuk Ngajinya gitu. Iya. Anime Tiba-tiba anime gitu. tiba-tiba anime. Aneh banget gitu kan. Ini channelnya Berarti kita 10. bicarain tentang Titan nih ya. Titan ya Iya, sekarang. ya. Titan. Bukan Iya. Titan. Kalau Titan Om jadi apanya? Oh, kalau Titan yang paling gede apanya tuh? Ya? Kolosal. Yang paling gede apanya? Oh, apanya? Apanya? Titan paling gede. Hatinya. dia bersabar menghadapi Enggak juga, udah hatinya apa? Orang begitu jadi Titan nggak punya hati. Iya. lagi ngelindusin orang. Ustaz Iya. Erik, tapi terima kasih banget loh Wah, diundang. Wah, terima kasih makasih banyak, banget. Om. Thank you. Serius banget. Kita Porsinya seneng juga, banget. Kita yang seneng banget karena Iya. jujur Om Ded tuh kan kalau aku ya, menurutku legend di Lu mau Indonesia. bilang tua kan? Iya sih, coba kan, Iya kan? takut otot kalau ngomong gitu ya. Mau bilang tua Masuknya kan? ini kok, masuknya raja terakhir kalau di tamu Oh, podcast. bener. Iya. Raja terakhir. Raja podcast di Indonesia tuh ya Gila. Felix Siau. mau. Dari Kobuzer. Presiden dari Kobuzer baru wakilnya. Oh, Di podcast, iya. kalau di podcast. Di dunia podcast. Oke, gini mainannya. Makanya. Buat tamu. Kayak gini nih Tat, mainannya. Makanya gue bilang, gue udah bilang ada gue di sini. Lu ngomong gue yang kena. Oke, gini. Pantes masuk daftar. Iya, nyenggol tipis-tipis lagi Iya. nih Om gitu. Tapi kayaknya bener sih. Udah. Udah bener deg-degan. Iya. Pertanyaan pertama. Aku tuh tahu Om Ded itu dari aku kecil Om. Oh iya, makasih loh. Iya udah gue bilang tadi. Iya. Lahiran tahun berapa? Kita dulu kecilnya tahun berapa? Nih gue kasih tau dulu ya, gue paling benci. Mampus. Lo. Makasih semuanya. Buat anak istriku, papa Gue menyanyi. paling benci ya. Ustaz tuh ada dua nih Tat. Iya. Paling benci kalau gue ngundang bintang tamu podcast. Yang pertama adalah ketika dia ngomong, Om, gue tuh tau lu dari kecil. Gitu. Oh, aduh. Gue tau dari gede sekarang Om. Itu gue paling benci. Yang lebih benci lagi, Om, Suruh sulap ya. nyokap gue tuh ngefans banget sama lu. Kayaknya nyokap gue enggak. Benci nyokap gue Om. Aku tahu yang ngomong itu siapa. Siapa? Willy Salim. Iya. Dua-duanya ya. Dua-dua. Aku nonton Iya soalnya. kan? Iya. Kalau saya baru tahu Om dari Close the Door kok. Oh iya. Gue nggak tahu apa. Lu parah lu ngelakuin diri sendiri. Lu jual temen lu. Iya parah lu. Ya minimal nyokap gue benci lah sama Om. Oh iya, oke. Gak apa-apa. Gimana? Bukan, kan taunya kita dulu awal-awal tuh Om itu mulai dari kayak sulap Iya. gitu ya. Keren banget lah aku pokoknya. Boxing. Enggak, sebelum itu sulap dulu. Iya sulap. abis Silakan boxing. ribut aja sono. Iya. Padahal orangnya di sini di kanannya kan. Itu Chris John kali, boxing. Iya terus. Nah aku pengen tahu, zaman itu kan sulap tuh kayak belum jadi ini ya, jadi kayak profesi. Iya. Kok bisa Om Ded memilih, aku pengen jadiin sulap ini serius deh profesi di saat mungkin orang lain belum lihat itu? Wih, panjang ya ceritanya. Ya kan emang podcast Om Oh, ini. podcast, Emang ya. podcast. Iya, iya. Bukan debat presiden. Iya, Iya, bukan presiden, bukan waktunya. nggak reels yang 1 menit harus Iya ini. benar-benar. Iya, Jadi gue pertama kali di TV itu tahun 98. Oh. Heeh. 98 ya, yang Cina-Cina lagi sengsara, gue di TV itu. Oh. Kan lu juga Cina. Tapi gue nggak tinggal di perumahan Cina, aman nggak dibakar. Oh iya Tet. benar. Jadi Biar di sini ngobrol aja kita. Kita bagian yang ngebakar dulu. Iya. Oke 98. 98 tuh saat ini beneran nih. Iya, Jadi iya, lagi iya. eboy-eboynya itu. Terus gue di TV itu tuh emang aneh banget kejadiannya udah. Ya kayaknya acaranya Cina yang selamat. Survivor gitu ya. Aduh, lucu banget. Nah gue masuk TV tuh Impresario 008. Gue suka sulap tuh dari SD.
Dari SD. SD nonton sulap. Nonton sulap di TV. Udah gitu gue nanya sama nyokap gue mau belajar sulap. Akhirnya dibeliin buku sulap di Gramedia zaman dulu tuh, Kak. Beliin buku. Udah terus gue belajar sendiri karena miskin. Bukunya nggak dibeliin lagi, cuma itu satu. Berarti nggak nambah lagi Nggak nambah tuh. Tapi gue baru tahu apa privilege orang miskin, Tat. Privilege orang miskin. Ada Betul. ya? Apa tuh? Betul. Apa tuh? Jadi karena bukunya cuma satu dan gue suka banget sama sulap, gue jago banget mainin tuh mainan semua. Yang ada di buku itu Yang ada di buku itu tapi- doang. Iya betul. Iya, tapi jadi master. Betul. Dan prinsip itu gue pakai sampai ke detik ini. Jadi mainan panggung gue kalau TV beda ya. Kalau TV kan setiap kali main harus ada mainan baru. Jadi mainan panggung gue kalau show off air itu cuma ada 6. Itu andalan, jurus andalan. Seumur hidup nggak ada yang berubah. 6 seumur hidup. Karena prinsip gue penonton yang berubah, bukan gue yang harus berubah. Sampai pensiun, Om. Iya. 6 dong. Iya, karena penontonnya berubah. Ya, ganti-ganti kan. Ganti-ganti. Nah, terus kalau diundang lagi gimana? Pertanyaan gitu kan. Kalau diundang lagi gimana? Lucunya kalau diundang lagi, biasanya kliennya bilang, mainin yang kemarin dong. Mereka malah nagih Karena yang udah itu takjub. ya. Karena mereka pengen tahu caranya gimana. Mungkin 2 kali nonton kelihatan gitu. Intinya begitu kan biasanya begitu kan orang Indonesia kan. 6 kartu. 6 tuh pokoknya gua sampai lupa lagi sekarang. Sendok garpu dipisah dong. Begokin sendok Gak makan main di panggung. Oh, itu malah nggak di Di panggung. panggung nggak main. Jadi keluar itu langsung mainannya blindfold. Blindfold tuh yang tutup mata terus baca pikiran, terus udah gitu asisten keluar satu, terus telepati, jadi asistennya jalan ke jalanan megang sesuatu terus gue yang nebak bla bla bla. Itu mainan pertama. Mainan keduanya pokoknya terakhirnya tuh mainan prediksi yang konteksnya kalau di stage misalnya di perusahaan gitu, di perusahaannya nanti tahun berapa begini-gini liburan kemana, semuanya pada ketawa tuh, dikasih uang bosnya berapa, pada ketawa semua, terus gue punya prediksi satu, dibuka isinya sama semua, udah gitu doang, 6 mainan itu, plak ketiplak, jadi gue kalau main udah kayak robot, Apalan. plak ketiplak, jokesnya plak ketiplak, jadi kalau ditutup mata, jokesnya salah satunya adalah itu kan gue pakai koin tutup gitu, pencet yang keras ada jokes yang itu mata gue gelo gitu, jadi bukan koin itu mata gue yang lu pencet, jokesnya tuh sama semuanya, nggak Berapa berubah. tahun tuh Om berarti Om? 6 20 tahun lebih. 20 tahun. Sama kayak antum masuk 20 tahun materi kajian itu aja kan. Sama aja kan. Hatam. Sampai hatam. 2018 berarti. Iya, mainannya itu doang. Perasaan Om pernah ada kayak yang fighting itu 2018 setelah itu. Oh kalau itu hobi. Kalau itu hobi. Jadi dari kecil emang hobi. Mukulin orang. Boleh diperhalus ya. Jadi hobi bela diri. Sampai nyari masalah. Hobi bela diri. Kalau hobi bela diri emang dari kecil gitu. Dulu kan di acara-acara gitu kan sulap tuh emang kadang ada. Cuman baru Om Ded yang impresario dulu. Ini ada ceritanya. Iya. Ini ada ceritanya. Jadi sulap tuh kalau orang nggak tahu, sulap itu alirannya banyak. Oh ya. Ada aliran apa aja? Iya. Syafi'i. Sesat. Beda ya. Alirannya banyak. Kalau yang lu suka nonton di TV, misalnya keluar bunga, keluar burung, itu sebutannya klasik. Klasik magic. Iya. Kalau Topi keluar itu, kelinci. ya klasik magic. Klasik. Kalau yang main kartu biasanya main. Betul. Judi beda. Mainnya kan di TV nggak di Makau. Gua gak nyangka gitu. 2 kali ekspektasi turun. Ya Tadi kalau tahu anime begini sekarang gua gak judi. datang. Gua tuh menyiapkan ini apa? Keimanan tadi ya? Keimanan. Iya. Iya. Taunya di sini malah sesat. Taunya di roasting. Tanya main mana? Kartu. Oke. Kalau kartu itu biasanya disebutnya close up magic, tapi ada beda lagi. Kalau mainnya kartu doang namanya prestidigitator. Tuh, jadi wah gila banget. Limbat itu Bizarris. Bizarris. Aneh. Bizarris namanya. Copperfield itu ilusionis. Oh iya, ilusionis kita Ilusionis. tahu. Yang gue mainin itu mentalis. Oh, mentalis. Oh, Dan iya sih, itu terkenal semenjak Om Deddy main Betul. kan? Karena Iya, di sebelum Indonesia. itu nggak ada orang main mentalis di Indonesia. Itu yang bikin gue nggak tahu gara-gara itu. Iya, karena seolah-olah jadi kayak ngendalin mental orang gitu. Betul. Kayak dia harus kita kendalin milih ini gitu ya. Betul. Dan itu 100% psychology dan technical. Itu sorry, masuk Tanpa hipnotis alat. nggak sih?
Tanpa Hipnotis alat. beda. Honestly speaking, gua nggak percaya hipnotis. Serius? Iya. Sama Romi Rafael berantem dong. Lo nggak kan dia kan bermainnya hipnotis. Oh. Sama Tapi dong. Om nggak percaya hipnotis. Gua pribadi tidak percaya hipnotis. Tapi omongan Om untuk ngendalin orang agar mentalnya terarah pada satu itu Bukan hipnotis. Oh, beda. Itu mengarahkan orang untuk memilih sesuatu tuh bukan. Contoh paling sederhana nih. Kita Contoh. coba Ini nih. Ada relawan. Mana topik? Kameramen. Topi. contoh paling sederhana misalnya ada kertas sama bolpen nggak atau apa lah. Kertas sama bolpen. Bolpen. Tolong, ada. Gramet dulu aja nggak apa-apa kita. Ya paling sederhana aja ya. Iya. Ya paling Ada nggak? tas Kertas. ada nggak? Ini Oh di mentalis. mobil. Mentalis. Oke. Ini aja. Nah, gua sampai ada buku dan produk yang dipakai sama pesulap dunia di luar buku gue. Buku tutor gitu. Mentalis. Buku tutor. Tapi aku pernah Dapat lihat. gelar doktornya tuh di situ. Oh. Jadi gelar dokter gua tuh diberikan karena apa ya ngomongnya? Karena dipakai ilmunya di luar. Kan banyak kayak gelar dokter diberikan kan banyak kan. Iya benar. Salah yang terakhir ya. Aku tapi pernah baca bukunya Om Deddy tentang mantra. Iya, betul. Itu bukan hipnotis. Bukan. Oh, aku lihat kayak sama kayak hipnotis ya. Beda ya? Beda, Oke. beda. Wah, kita lihat nih. Aku harus hati-hati nih. Iya. Mau memilih yang mana? Siap. Deg-degannya kok ya. Ini kayak Death Note gitu loh. Iya. Siapa yang mati nih Nih, bertiga gini nih? aja, ini saya tuh. Oke. Ustaz. Oke, ini yang boleh dibuka. Nggak usah. Nanti aja. Nih gua ada bolpen, ada apa namanya? Pot sama ada apa yang gampang. Ya ini gelas. Ini kita acak-acak kayak gini lah. Ah. Nah dari sini gua minta nggak usah mikir Ustaz, nggak usah mikir, pakai tangan kan ada dua nih ya, ada tangan kanan ada tangan kiri kan, Iya. nggak usah mikir, pakai tangan kiri ambil satu, cepet, oke buka itu. Najis. Coba liatin Gitu, penonton. kok bisa? Liatin penonton apa? Bro, Bolpen loh. aku Ini, terhipnotis, Bro. Parah banget. Lu tadi mau milih apa lu? Pulpen sih. Kok bisa gitu? Oke, pertama psikologinya kenapa gua tulis bolpen? Karena kalau dari tiga ini psikologi pertama yang paling mudah diambil bolpen. Oh. Oke. Gelas kan susah ya? Gelas susah, ini punya orang. saya. Ah, benar. Oh gitu. Itu dulu satu. Kedua, Cepet juga mikirnya ya. iya jadi kita harus coba. Kedua, tadi saya minta Ustadz untuk ngambil pakai Tangan kanan. Kiri. Tangan kiri. Tangan Kiri kiri kan ambil sudah disuruh ya. kiri. Enggak, Tangan kata kiri. dua-duanya boleh. tangan kiri tadi Tangan kita kiri ya. tadi. Coba ambil tangan kiri tapi Ustadz tangan kanan. Oh gitu. Betul. Iya. Dia aja nggak Orang sadar. tidak terbiasa untuk ngambil dengan Tangan kiri. tangan kiri. Maka kalau saya bilang cepat dia akan lupa, terus dia akan grabnya dengan tangan kanan. Oh gitu. Oke ya. Oh, iya. Nah, ini tadi posisi bolpennya begini. Heeh. Oh. Ini posisi untuk siap diambil. Oke. Kalau dengan tangan kanan untuk ngambil ini, maka Ustadz harus ngelewatin ini. Oh, repot. Cepet banget mikirnya ya? Ya, karena saya harus bilang cepat. Gitu. Oh. Saya nggak akan ngasih waktu Ustadz untuk mikir. Mm. Karena begitu orangnya punya mikir, berubah tuh. Oh. Nggak berhasil gitu. Oke. Wow. Nah, jadi Makanya orang nggak boleh mikir supaya nggak boleh. milihnya yang di tengah. Betul. Karena kalau mikir lebih pintar masyarakat kita kan. Waduh, sih itu. Setuju saya tapi. Ya kan masyarakat kita tuh IQ-nya 78 katanya. Jadi gampang banget jadi mentalis di sini. Oh iya juga ya. Jadi nah kalau gitu kan gua nggak bisa bilang itu hipnotis ya. Iya sih. Manipulasi. Manipulasi ya. Tapi ya. Manipulasi di waktu, posisi, kondisi, pikiran ya. Jadi kalau konteksnya nyari mentalis itu bahasa Inggrisnya adalah Master of Thought and Behavioral Manipulator. Oh, wow. Pikiran dan perilaku. Perilaku. Pikiran dan Itu perilaku. ujung dan ujung berarti ya? Betul. Awalnya dan akhirnya. Akhirnya. Nah, pertanyaannya bisa salah tidak? Bisa. Itu bisa. Kalau salah gimana Om? Cara Dimaafkan. nyapunya? Oh, kalau Dimaafkan. Dimaafkan. oleh Ternyata penonton. kalau aku megang tadi yang lain. Dimaafkan oleh penonton. Gua ganti mainannya. Oh. Oh.
Gua nge-switch ke permainan yang lain. Berarti Contoh kayak misalnya. ngeles gitu Om ya? Oh, Aku ngambil ada ini. way out-nya. Ada way out. Ada way out misalnya. ya. Contoh misalnya, Ustadz ambil satu, misalnya nih. Oke, Ini ya. kita udah pakai Ini lagi. mikir Ya. nih ya. Kita pakai mikir ya. Oke, Ustadz ambil satu, ambil yang lain deh misalnya Ustadz. Gelas. Oke, ambil. Oke. Hisap sekarang, Oke. Tadi saya bilang, Tat, saya tadi mintanya pakai apa? Tangan kanan. Oh, pantesan tadi dikasih tangan kiri. Iya. Now saya punya second chance. Ya, 50 benar. lagi. Iya. Oh, wow, gila. Jadi ada way untuk meminimalisasi hal tersebut. Nah, terus kalau sampai salah semua gitu Iya. Ustadz ya. Iya. Dimaafkan karena saya bukan ilusionis. Kenapa? Karena dari awal show saya udah bilang bahwa saya akan bermain dengan pikiran kalian. So I gonna play games with your mind. Oke, let's try. Nah, itu kayak gitu udah terintimidasi sih sebenarnya kita tuh. Betul. Dan saya akan bilang let's try. Gitu. Jadi kalau salah pun, it's okay. Terus saya tinggal bilang, lihat deh Ustadz, bener salah kan? Salah kan? Artinya saya bisa salah, betul? Benar. Oke, sekarang kita mulai. Oh. So I don't even start. Iya. Ngeri ya. Jadi saya- gini Jadi itu jadi gitu. contoh. Iya, gini. jadi contoh bahwa saya bisa salah. Udah tuh saya nyiapin mainan yang kemungkinannya jauh lebih besar untuk Iya. benar. Kalau ini kan saya nggak siap apa-apa ya. Iya. Tapi kalau nyiapin show kan udah nyiapin banyak permainan. Exitnya sudah siap. Exitnya banyak banget. Terakhir kali kita omongin Om Ded. Pas Om Ded buat video yang terakhir yang marah-marah. Nggak usah ke situ dong. Karena ngomongin bolpenku tapi menarik. pink. Aku bilang gini. Kenapa Aku kesana? bilang gini ya. Di antara semua orang podcast yang aku salut dengan Om Ded, kalau kan aku setelah ribut-ribut itu ya, aku kan WhatsApp Mas Denny, Bang Denny Densu. Sumargo. Oh, Ustaz. Aku bilang gini, sabar banget lu bang. Serius bang, lu sabar banget bang. Gue nggak sabar. Setelah ngomong gitu, Om Ded marah-marah. Iya. Terus aku bilangan gini maksudnya tuh. Kenapa aku ngeliat tuh juga sabar banget. Nah, kalau Bang Denny Sumargo tuh sabar, tapi kalau Om Ded, kita omongin Om Ded kemarin, apa kekuatan Om Ded? Apa itu? Bisa pura-pura bodoh. Ya memang. Jadi Itu nggak ada yang lain yang kayak gitu loh. Contoh paling sederhana nih Ustadz. Saya tuh kadang-kadang sulit gini Ustadz. Ini kita curhat ya. Kadang-kadang sulit. Kadang-kadang gua kan pernah nih kena masalah misalnya. Ya kita buka aja di sini ya. Iya. Misalnya gua pernah kena masalah gara-gara ngundang LGBT. Oh ya. Oh, ya. Aku yang masalah ini. Iya. Anda ini Yang ternyata naikin yang gini, Tat, yang naikin Iya, pertama iya. yang naikin. Dia marah-marahnya kayak gua kemarin marah-marah. Iya. Oke. Nah, gua nggak pembelaan diri Iya. karena pada saat itu pun gua mengakui bahwa gua salah. Gitu. Ya. Cuman pada saat itu pemikiran gua adalah gini, Tat. Fenomenanya udah ada. Iya. Happens. Jadi terus juga gua di situ konteksnya adalah ya kalau lu mau begitu jangan di Indonesia. Ini loh ada tempatnya di luar. Cuman judulnya tutorial menjadi gay. Iya. Agak, Langsung. langsung judulnya. Nah, itu clickbaitnya dan sebagainya itu sampai dimintingkan di kantor. Ini masalahnya di mana sebenarnya? Masalahnya di mana? Karena kenapa? Karena kita pernah ngundang kok nggak masalah. Iya. Dan sekarang pun banyak. Betul. Jadi masalahnya di mana? Jadi kita pelajari itu masalahnya di mana. Nah, kenapa gue bawa itu? Jadi gini Ustadz, banyak hal yang saya nggak setuju. Tapi itu saya naruh posisi saya gara-gara gue dulu hitam putih belasan tahun. Nggak semua bintang tamu yang saya undang saya suka. Oh. Makanya itu berkaitan dengan mentalis tadi itu. Maksudnya aku bilang, wah memang benar-benar Om Ded mentalnya. Maksudnya bisa berpura-pura sampai orang itu keluar semua gitu maksudnya. Banyak podcast-podcast Om Ded. Ya aku tahu itu Om Ded kesel banget. Saya bisa ngomongin kok. Contohnya nih ya, saya ngundang pawang hujan. Oh. Oke. Buat saya pribadi ya, biar nggak menyalahkan. Iya. Buat saya pribadi, saya tidak percaya. Dan buat saya pribadi, agak bodoh sih zaman sekarang pakai pawang hujan gitu. Tapi kalau saya udah ngomong begitu ya udah ini nggak ada ceritanya gitu, nggak jadi tontonan gitu. Jadi ya udah saya sambil nyentil dikit, tapi biarkan aja yuk. Sok ayo mau ngomong apa yuk, ayo ngomong apa yuk. Betul. Gitu. Dan Om Ded benar-benar pura-pura kayak nggak tahu. Itu yang nggak bisa dilakukan sama Denny Sumargo. Ya dia ikutan Dia sedih. bagian sabarnya. Dia ikutan sabar ya benar. Tapi dia sabarnya luar biasa. Berarti itu bisa dipelajari Om ya, mental kayak tadi ya. Kan kayak di buku mantra kan Om kayak udah menyelesaikan banyak course untuk itu Betul, kan. Ya? betul. Untuk bisa ngomong dan bagaimana caranya manipulasi dalam arti Manipulasi positif. karena konteksnya sampai bahkan pergerakan tubuh, mata, gerakan mata, pupil kemana dan sebagainya.
Karena aku kira sulap itu fokus ke trik, ternyata misal trik kecepatan tangan, Psikologi. malah yang dilihat itu Nah, perilaku. jadi yang orang belum tahu zaman dulu di Indonesia adalah orang itu berpikir sulap itu ada 3 nih. Satu trik-trik Klasik. kecil, Ya. klasik, atau ilusi orang dipotong jadi 2 Iya, jadi iya, 3, Iya. atau orang berpikirnya ini gaib. Oh ya. Nah, yang berpikir bahwa bisa ngetrik dengan psikologi itu belum ada. Makanya Iya. mentalis baru. Makanya Omlet yang tiba-tiba pertama, makanya orang jeder kaget. keluar. Terus kan bisa ini kan, pegang layar TV Anda. Iya, benar. Oh iya, kita ikutan dulu di rumah tuh kan. Saya bisa mainin, tapi saya kalau di-cut saya mainin karena nggak boleh Oh, nggak boleh nggak kelihatan. boleh bongkar. Bongkar. Nggak boleh Iya. bongkar. Nanti abis ini aja, Bang. Nah, saya bisa menunjukin bahwa saya bisa bengkokin sendok apapun depan Ustadz. Oke, apapun mau kasih gue yang keras ya apa dan sebagainya, dan saya bisa nunjukin bahwa sendoknya tidak pernah bengkok. Tapi Anda akan melihat itu bengkok di tangan Aku saya. langsung terintimidasi loh. aku. Saya bisa gitu. Dia sendok itu nggak bengkok, tapi di mata kita bengkok. Ya, saya bisa nunjukin Apa itu. hanya terbatas pada sendok atau bisa yang lain juga? Ada berapa benda yang bisa. Jadi macam-macam lah. Hukum bisa nggak hukum? Hukum dibengkokkan nggak bisa. Bukannya udah. Malah dijawab ya. Anda sapu lagi dong. Sapu sapu dong. Oh, di Thailand. Di Thailand. Di Thailand emang sering udah banyak kayak gitu. Iya kan di Thailand Bagus, kacau bagus, banget Kalau kan. di Thailand Iya, kelamin Thailand. aja bengkok. Iya, misalnya. benar. Benar. Di 2025 legal loh, ayo. Iya. Di sini mah enggak. Di Thailand. Harus di sini. Di Thailand. Di sini, lurus. Oh, berarti itu ada tadi ya. Ada triknya supaya bisa benar-benar terjadi. Itu berarti di kepala kita Di doang. kepala Ustadz doang. Ih, parah banget sih. Dan saya bisa mainin, bisa ajarin. Oh, aku udah mundur dari tadi dulu ya. Saya bisa Kita mainin, udah- bisa kita mau ajarin. belajar itu. Jadi sebenarnya ada satu pertanyaan nih Ustadz. Bisa nggak dipakai buat kejahatan? Bisa. Nah tadi dibalik kenapa saya nggak percaya dengan hipnotis, Iya. bisa nggak ini dipakai untuk menipu orang-orang kayak dihipnotis tiba-tiba Iya. ATM-nya diambil Betul. semua? Bisa, saya bisa ngelakuin itu. Oke. Tapi kan ini bukan hipnotis. Iya. Definisinya orang hipnotis itu karena sekarang tuh gendam. Iya, melakukan tidak dengan Keinginannya keinginan kan, dia. iya. Padahal ini sebenarnya keinginan dia, cuma kita manipulasi. Kita manipulasi. Nah kalau hipnotis yang sekarang beredar itu kan ditepok, Iya, Hilang tiba-tiba kesadaran. hilang. ya Hilang nggak ada kesadaran. itu. Iya. Hilang kesadaran bener-bener. Nggak ada gitu. Berarti bisa nggak Om kalau dari kita tangan tempelkan di layar TV. Terus kemudian asyhadu. Oh nggak beda. Beda. Kelar-kelar masuk Islam ya. Masalahnya pas hari Natal nih. Iya. Jadi ya gitu Ustaz. Jadi konteksnya kenapa saya nggak percaya hipnotis? Gini, bukan saya nggak percaya hipnotis. Kata-kata hipnotis udah salah sekarang. Iya. Jadi penggunaan istilah hipnotis itu tidak seperti awalnya. Iya, karena hipnotis yang bener tuh begini. Oke. Manipulasi yang memang Manipulasi. kita rencanakan Iya, dan- dengan syarat dan ketentuan tertentu. Contoh nih Ustaz, yang paling sederhana. Bisa nggak orang hipnotis cewek suruh telanjang? Gimana caranya Om? Ya, Oke. tolong ajarin Om. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. 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 Tapi, Iya. Seneng lu. tapi Enggak, gue punya tangan kok. kita harus Enggak. Kalau itu bukannya reka adegannya ceweknya yang di atas. Tapi ceweknya harus mau. Oh. Tetap ada itunya. Gimana caranya? Nah, gini, cewek harus mau. Dalam pengertian begini, ini maaf ya, saya nggak mau bawa agama, nggak mau bawa apa, nggak mau bawa apa. Nggak apa-apa. Tapi misalnya contoh gini, dalam Muslim orang berhijab, Iya. ya, ada yang sampai ketutup. Benar. Oke, itu udah benteng tuh, Ya, oh. Benar, barrier. itu udah barrier. Yang harus dibuka dulu. Betul. Jadi udah ada satu step untuk masuk aja. Untuk kita masuk ke situ sulit. Ya. Bisa jadi ceweknya mau loh ya. Iya. Gua nggak mengatakan udah ditutup dia nggak mau. Iya. Bisa mau. Atau bisa jadi ceweknya untuk mau udah berpikir dulu karena Iya. udah tertutup. Ada belief. Iya. Ada belief gitu. Nah kalau kita balik yang sangat terbuka, berarti kan barriernya Barriernya sudah lebih hilang, lebih dikit, Iya. lebih dikit. Iya. Berarti oke, 1 poin nih gua Oke. dapat. Nah, Oke. terus cara kita ngomongnya, cara apanya, cara ini sentuhan ke badannya. Waduh. Karena nyentuh tuh ada targetnya. Jadi misalnya kalau kita nyentuh harus di bagian mana, harus di bagian mana, itu dipelajari semua. Wow. Makanya menurut saya kasus Agus, Dia kan tidak bisa menyentuh. Oh, siapa tahu? tapi kan dia disentuh.
Iya berarti Kan manipulasi dia mungkin kan agar dia disentuh kan sabar. Menurut saya manipulasi. Iya. Jadi makanya saya kemarin itu agak protes Oke. gitu. Karena menurut gue gini, kalau manipulasi apakah itu termasuk Kejahatan. ruda paksa gitu? ruda paksa, Apakah oke. masuk ruda paksa? Nah, Sulit. sulit nih Sulit. gue untuk bicara nih gitu. betul. Karena menurut gue, maaf ya, ngomongan saya. Kalau ngomongnya manipulasi, lah istilah bungkus itu apa nggak manipulasi? Iya benar. Istilah one night stand itu apa nggak manipulasi? benar. Orang pacaran juga manipulasi. Iya. Manipulasi. Wah, kalau gua punya cewek pertama kali pacaran bagus semua. Iya. Itu manipulasi. Benar. Iya, makanya gitu. Orang bilang ada di tataran niat sebenarnya. Nah, Niat itu nggak bisa dibuktiin. nggak bisa dibuktikan. Nah, kemarin saya ngebahas itu, tapi saya diserang. Kok bisa? Ya karena katanya ini udah pelecehan terhadap wanita aja masih dibelain. Oh, alah. Ngerti? Ngerti aku. Padahal gua mau ngebahasnya tuh secara psikologi gitu loh. Orang Indonesia belum siap sih kayaknya sampai Nah, jadi aduh gimana ini mau ngasih tahu, ya udahlah. Ini kan kasusnya lucu tapi kalau yang kasus Agus ya. Iya. Enggak lucu, Bos. Bos, ini pelecehan terhadap wanita, Bos. Ini orang bos dari tadi om. Enggak lucu, Bro. Iya. Ah, itu yang gua rasakan, Bro. Bukan gitu Nggak maksudnya. lucu, bro. Dia Kok om lucu? ngerasain gitu tapi satu Indonesia. Levelnya beda. Ingat nggak waktu pertama kali kasus ini naik, orang kan pada belain Agus Agus semua dulu. Iya. dan nyalakan kepolisian. Polisi bego banget, masa nggak masuk akal orang seperti ini jadi, wah itu kayak apa ya? Pokoknya jadi semua orang tuh Iya. membela itu. Ternyata bukti-bukti semakin banyak, baru opini berubah Iya. gitu kan. Nah kadang netizen tuh kadang kepancing dikit aja ikut aja gitu. Saya punya satu hal. Apa tuh? Korban pertama Agus itu bawa jimat di kantongnya. Oh ya. Ya, Dan dia tahu. ya, udah ada. Saya nggak tahu ini apakah udah dibuka di publik, tapi di podcast gua sudah diomongin bahwa korban pertamanya itu bawa jimat. Berarti itu sudah poin pertama tadi. Udah dapat satu Oh, poin iya. gua. Dia yakin dengan sesuatu yang bersifat goib. Betul. Kalau dia yakin dengan sesuatu bersifat goib, ya berarti gua ngedeketinnya akan dengan cara-cara seakan-akan gua punya kekuatan Ilmu. goib, begitu kan? Kayaknya di belakang Anda ada ular setinggi Ya, 2 meter. Anda harus cuci. Cuci. Ayo ke tempat saya. Semobil Anda ya sering cuci. bimbang. Ya, udah larinya begitu. Iya sih. Iya. Jadi kita lihat dulu, oh ini punya latar belakang apa, masuknya ke situ. Oh, berarti pemahaman atas manusia itu penting banget. Betul. Dan dia jago banget. Berarti pemain. Pemain dan kekurangan dia menjadi kelebihan kan. Karena dia gunakan itu untuk supaya orang merasa Kasihan. kasihan. Iba. Dan katanya kasihan itu adalah salah satu perasaan yang paling berbahaya Iya. dan yang paling aman. Iya. Sekarang kita ngeliat orang maaf buntung gitu di jalanan dan sebaiknya kita bisa nolongin, mau minta minum, mau ke rumah mungkin kita kasih. Iya. Kalau orang yang nggak buntung nggak kita kasih. Bener. Iya. Kita curiga dong ini Iya. apa nih Tiba-tiba tuh orang buntung belakangnya bawa orang, kita nggak tahu kan. Oh, Tapi iya. rasa iba itu kan bisa dimainin. Ih. Oh, makanya Makanya cewek ada sekarang acara bahaya. jalinan kasih kan. Ih. Iya lagi. Menjual kesedihan ya. Menjual kesedihan. Iya, tapi ratingnya tinggi. Itu yang kita bahas kemarin sebenarnya. Tentang masalah kasihan. Ah, Itu lebih ya, banyak orang yang kemarin kita ya. ngebahas ST kan. ST, Iya. betul. Kalau pada saat ST masih bisa dibelain. Iya. Setelah itu viral mana-mana karena Ah, Kejadiannya sama. Iya. Betul. Ih, bener. Tapi kekuatan Om Deddy itu sebenarnya bukan pada mentalis kalau menurutku. Tapi kekuatan Om Deddy itu adalah pada selalu bertahan apapun generasinya. Itu serius, Benar. itu buat aku Iya geleng-geleng sih. Maksudnya Om Deddy itu kayak Midas itu loh, yang nyentuh semua jadi emas itu loh. Wih. Waduh. Lah, Itu bukan iya. endingnya dia ini ya. Kena emas sendiri ya, jadi emas sendiri ya. Iya, kayaknya jelek ya batu contohnya. ya. Dan Nggak, ini maksud- hebatnya. Kalau cuma bertahan di satu profesi ya oke lah, biasa lah kan jadi legend kan. Iya. Ini dari mentalis. Dari rambut panjang sampai botak. Iya, terus jadi host dulu kan. Ustadz mau saya jawab benar apa bercanda nih? benar. Benar. Karena itu kita perluin banget tuh. Iya. Mau jawab yang pura-pura motivasi atau mau jawab yang Yang benar, Yang benar. Yang benar. Oke. Karena pasti nggak banyak usah pelajaran. motivasi ya? Nggak usah motivasi. Oke, kalau motivasi saya akan cerita bagaimana 1 miliar pertama saya. Itu gak usah diceritain, tunjukin aja gitu. Lebih butuh itu motivasi. Diceritain mah oh kan mau jadi ya. Kalau ditunjukin oh segini, mau. Jadi gue tuh pernah bahas nih Ustadz, di salah satu podcast gue, Listen to Me namanya. Karena gue basicnya psychology, gue mencari riset tentang hal tersebut. Dan
Kalau mau ngomong jujur, Ya. kalau mau ngomong jujur, I'm lucky, I'm blessing. Berarti benar ya teori yang orang bekerja keras itu tidak Ya, selalu sukses. I'm lucky, I'm blessing. Maksudnya Tuhan memberikan gua rezeki lebih. Kenapa Allah ngasih gua rezeki lebih, gua nggak tahu. Ya tugas gua adalah kalau gua dapat kebahagiaan itu atau laki itu, ya gua harus gunain itu bahagiain orang lain. Karena ada risetnya, Ustaz. Ada riset. Ada. Berbagi. Jadi ada risetnya di gue lupa namanya. Ada risetnya. Saking orang tuh penasaran kenapa 20% orang sukses, 80% enggak. Nah, jadi gini. Misalnya lu S1. Ya. Oke. Gak lulus sih. Atau lu S2. Iya. Ya. Ternyata S1 sama S2 itu ada batas kekayaannya. Oh ya. Ya. Jadi lu S1 S2, lu bisa sukses, bisa kaya, mentok. Oh. Mentok kayanya tuh di segini. Oh. Itu ada risetnya. Nah, yang nggak ada mentoknya ini siapa gitu kan ceritanya kan. Nah, dites Ustadz dari 10.000 orang, ganteng, cantik pinter, ganteng pinter, ganteng bodoh. Variabelnya banyak. Dikasih tes yang sama Ustadz. Tes yang sama. Jadi jualan roti di satu tempat gantian. Terus yang satunya disuruh ngelamar kerjaan gantian. Terus satunya pokoknya banyak pekerjaan. Nah, ternyata hasilnya ketemu 20% orang berhasil. Pareto berhasil. 20 orang persen berhasil. Pertanyaannya, yang mana nih 20%? Gitu kan? Ganteng, kaya atau bodoh, jelek tadi ya segala macam. Yang mana nih? Yang ganteng doang karismatik, bahkan karismatik di situ ditulis. Pinter ngomong dimasukin. Nah, 20% ini di semua tas sama hasilnya. Sama hasilnya. Semua tak sama hasilnya? Sama. Yang 20% ini? Iya. Oke. Yang mana tuh? Random. Nggak bisa. Ya nggak bisa. Berarti nggak ada hasilnya dong tuh penelitian? Iya. Oh, hasilnya random? Random. Jadi disepakati hasilnya random. Karena ternyata, ini lucu. Kalau cantik pinter, harusnya ketika dia jualan, kita ambil yang ngelamar kerjaan, tergantung yang interview. Iya sih. Iya. Ganteng kan relatif, cantik tapi jelek kan mutlak Om. Betul, jelek mutlak. Iya. Jelek mutlak. Nah, kalau yang interview berpikirnya bahwa gue nggak boleh cari orang-orang yang cantik atau yang ganteng karena gue begini bla 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 karena istri gue ada di kantor terus dan sebagainya, dia dapat kerjaan dulu. Jadi akhirnya ada faktor lain nih yang unpredictable. Berarti sebenarnya orang nggak perlu teliti tuh. Belajar agama dia Om. Makanya. Itu namanya takdir. Rizku minallah. Iya kan? Tapi then again, ya ini kan agak demotivasi ya. Then again, kalau tidak punya kemampuan apapun, ya bahkan nggak akan nyampe di 80 ini. Oke. Oh iya, itu pelajarannya. Iya. Jadi kalau ditanya kenapa gua sukses di mana, pertama gue suka belajar. Oke. Dan kayak misalnya contohnya sebelum podcast itu 6 bulan gue persiapkan, tiap hari gue dengerin podcast 8 jam. Sebelum bikin podcast ya, sebelum 6 bulan tuh gue dengerin podcast, nempel earphone di sini 8 jam sehari. Dan Om kan termasuk yang pertama waktu itu. Iya. Om dengerin podcast apa? Luar negeri, Joe Rogan, Kids and the Fighter, kayak gitu-gitu. Semuanya, karena di Indonesia belum ada kan. Iya benar. Gue mau tahu gimana caranya orang bisa ngomong jadi entertain, bahkan nggak kayak TV kan ada pergerakan, ada ini, ada ini, segmen gitu ya. ada segmen ini nggak itu. Nah gue dengerin tuh sehari 8 jam. Oh begini, oh begini, oh begini, oh begini, oh ini mah pura-pura bodoh nih orang. Oh ini nih begini gitu loh maksudnya. Teknik-tekniknya. Iya, ini jelas pura-pura bodoh. Oh ini yang sabar nih. Ini sabar nih. Sampai saya punya keputusan, salah satu yang paling lucu adalah podcast yang bagus adalah ketika orang nonton atau dengerin dan tidur. Hah? Oh, betah berarti. Kita yang nonton tidur. Iya. Lu karena benar. Karena videonya akan jalan terus. Iya sih. I see. Terus begitu bangun, Ustadz penasaran tadi gua sampai mana ya? Sampai mana ya? Lagi. Padahal nggak penting tuh. Padahal kalau Ustadz nggak ketiduran, Ustadz matiin. Iya. Karena capek. Tapi karena ketiduran ada rasa penasaran. Aduh, tadi gua apa ya sampai tidur gitu ya. Oh iya. Jadi mau nggak mau dia ada penasaran untuk pencet lagi 2 kali ditonton. Hitungannya 2. Iya sih. Tapi Om pernah tidur ketika dengerin podcast? Pernah. Makanya dapat itu. Makanya gua dapet ini, dan gua ketiduran, gua lupa. Tapi di podcast orang ini terus. Oh.
Kok bisa berulang? Iya. Oh ternyata audionya apanya enak sampai kayak orang di Nina Boboin gitu. Iya. Sampai Nina Boboin dan itu berhasil. Tapi kan nggak semua case bintang tamu kita bisa begitu. Kalau bahasannya serius ya susah untuk orang tidur gitu. Berarti suka baca. Contoh paling sederhana nih Ustadz, salah satu podcast yang terkenal di Noise, apa kalau nggak salah Rintik Sendu gitu. Iya, Rintik Sendu. Itu kan buat orang tidur. Bener. Memang bahkan itu di play ya pas memang udah mau tidur, udah siap, udah mandi, pulang kerja, dengerin podcast itu. Iya, nomor satu itu. Iya. Untuk orang tidur itu. Berarti nggak perlu mikir ya? Nggak usah mikir. Ya relax aja, relax aja. Suka membaca, suka baca, gue suka banget baca. Kan Iko aja baca. Ini di sini aja atau di mana-mana nih? Biasa. Om Ded nyari momen keluarin itu dari tadi dulu ya. Ini di mana Ikro bisa Cuman keluar buat ngomong ini doang. Iya benar. Dari tadi tuh punchline-nya ini doang. Biasa. Tapi pernah gagal nggak sih Om? Ketika nyari-nyari itu pernah gagal nggak sih? Pernah banyak dan karena gue nggak pernah nge-share kegagalan. Why? I don't think it's good for me. I don't think it's good for people. Karena menurut gue ngapain gue share kegagalan, buat orang lain ngapain lu share gini. Kalau gue share kegagalan, gue yakin 90% ngetawain sih Ustaz. Ya. Bener. Dan gue rasa saat ini pun gitu ya, penonton-penonton ini banyak kok yang ngarepin kita salah ngomong. Iya. Dan kenapa baru umur 40-an Om baru jadi badannya begini? Kenapa nggak dari 30-an? Karena apa ada yang memang pas dengan bridging-nya lompat banget ya. Iya. Enggak ini karena saya agak kaget. Gini nih. biar tiap generasi loh. Iya kan pelan-pelan kan. Ini tahu-tahu kaget gua. Gua agak kita lagi ngomongin podcast lo tadi lo. Total umur 40 badan jadi gini. Lu nggak tahu ini mentalis. Oh, dia mempengaruhi pikiran. Mempengaruhi pikiran, mengacak-acak. Ya menonton kena mental semua. Itu memang benar. Gua agak kaget sih. Iya. Jadi tanya aja kaget. Dari kegagalan tahu-tahu badan 40 jadi. Sebenarnya di umur 30 Ustaz mulai gym serius. Udah tapi belum jadi kayak gini kan? Belum, karena umur 30 tuh waktu itu terkenal OCD tau gak sih yang puasa, intermittent puasa itu. Jadi kalau orang-orang nanya, kalau masuk Islam lebaran puasa, lebaran apa namanya lagi bulan puasa nggak usah bulan puasa, gue tiap hari puasa. Ya intermittent ya. Intermittent tapi. Ya OCD itu ya. Nah, saya nyadar pada saat saya usia 30 saya obes. Oh gitu. Berarti 110. Wow. Berarti bukan karena pengen sehat ya? Bukan. Tapi karena menghindari. Karena jelek. Sangat sederhana sekali. Sangat personal ya. Sangat personal. Ini boleh jujur lagi ya. Kita boleh. jujur kan di sini. Tai kucing lah orang-orang yang nge-gym itu karena sehat. Pasti awal pertamanya karena dia ngelihat dia jelek. Gak ikut-ikut lah gua. Takut gua sampai berotot-otot. Gak ada otot om. Jadi kalau lu jelek dan lu obes, pergilah ke gym. Seenggaknya lu jelek doang. Jelek berotot. Tapi gua nggak expect sih. Lu kalau jelek dan lu obes pergilah ke gym karena lu akan menjadi lebih pede dan lu akan menjadi lebih baik. Setidaknya lu jelek doang. Hilang satu, Ustaz. Hilang satu. Lebih baik jelek badannya bagus dibandingin jelek obes. Iya bener-bener. Muka nggak bisa dirapein di gym Tat. Masalahnya. Iya, badan doang. Gak ada barbel. Iya. Tapi struktur muka berubah kan. Kalau orang kurus kan struktur muka berubah. Tapi tetap jelek. Tapi ya jelek mah gimana ya? Kalau itu urusan dokter skincare. Lu tinggal ngelamar di tempat yang bosnya takut istri. Iya. Iya betul. Intinya gitu. Jadi awalnya karena gue ngerasa jelek. Jujur aja, saya bukan Adera ini. Kalau Adera akan ngomongnya beda. Kalau gue jujur gara-gara itu. Nah abis itu baru, gue butuh buat sehat. Berarti itu yang kedua. Iya. Ini Om. Kalau sekarang ngomongnya nanya kenapa buat sehat. Gitu. Betul. Karena udah bagus badannya. Ya, untung ada yang nyapu nih ya. Kalau sekarang untuk sehat. Tuh Om Ded kan sekarang kelihatannya tinggi berapa Om? 18 sekarang 183 kali ya. Sekarang. Waktu Karena awalnya 185. Oh, menyusut. Iya, kan memang makin tua makin turun. Oh gitu ya? 185 tuh kapan tuh? 185 umur 30-an tuh 185. Oh, waktu jelek itu 185. Lupa. Lu masih ngundut gak? Itu. Emang benar. Iya benar. Berarti emang Nyakitin basicnya tapi udah benar. tinggi ya? Basicnya udah tinggi. Iya sih.
Kira lu mau nanya apa? Enggak, pengen nanya ini. Lu mau ngina? Ada pengaruh ke tinggi badan gak sih? Oh, kalau iya. nge-gym itu tuh apakah Enggak. Itu berarti juga emang banyak orang yang salah katanya kalau anak kecil nge-gym dan sebagainya bisa Tinggi. Mempengaruhi bisa gitu. nggak malah Enggak, bisa malah nggak dibilangnya kan pendek. jadi pendek kecil. gitu. Maksudnya itu takdir, Bos. Iya. Karena kan Genetik. setahu- Genetik Ah, ya, genetik gitu. bener. Itu genetik. Karena Aska nge-gym tuh dari umur 8 tahun. Oh wow. Oh. Tingginya 185, 188. Sama kayak gua dong. Umur Umur 188. Sekarang umur 18. Jadi masih nggak bisa ngaruh. tuh. Nggak ngaruh. Masih bisa masih masa pertumbuhan. Gitu. Mau lompat kemana lagi, Tat? Nah, Bentar. apa lu? Tahu nggak Om dia kenapa tiba-tiba nanyain otak? Ini Ustadz ini Lagi nge-gym kan? Lagi nge-gym. Sebelum Om Dan dateng, Lagi kemana nge-gym, Tat? kan? Bentar. Pam dulu. Di foto ada di foto. Gua lihat alatnya udah di depan. Oh, depan sini ada tempat gym rajin Iya. banget. Iya, Iya, nanti kan kan? kita mau buat tempat gym. Bro, Iya. jarang Ustadz keker kan. Oh, iya. Bentar lagi OTW, Bro. Botaknya udah, badannya bentar lagi. Iya sih, bener lagi. Katanya kita harus ngajarin anak kita kehidupan kenyataan tuh pahit. Tapi pahitnya nggak pernah gitu. Iya benar. Iya. Makanya jadi anak tukang roti kan kemarin kan. Betul. Iya. Saya yakin kan anak tukang roti itu nggak pernah ditampar bapaknya. Enggak dibotakin Iya. aja kayak. Dan kalau Makanya. sekarang ditampar udah telat tetap Benar. gede banget. Iya. Benar. Iya. Benar itu, benar. Jadi dia nggak ngerasa bagaimana rasanya sakit. Betul. Dia kebal hukum katanya, tapi nggak kebal gula. Aduh. Nah, itu tuh dia belum ngerasa dirinya jelek berarti. Iya, benar. Makanya belum nge-gym. Bagilah ke gym. Setidaknya lu cuma jelek. Iya. Iya. Kata Om Ded bukan kata gua.